الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita menyimak Al-Quran, tentunya di dalamnya terdapat nilai-nilai ajaran yang jadi petunjuk bagi kita umat muslim. Dan kadangkala kita membaca tapi kita tidak memaknai artinya, bahkan tidak paham akan artinya. Dan tidak jarang sudah tidak tahu, ya kita tidak bisa menerapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita nggak paham. Nah untuk itu hari ini mari sama-sama kita kaji ya ayat yang tadi sama-sama kita bacakan bersama dengan guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para alim, para ulama, para guru-guru kita. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasadnya, agar terus bisa menebar kebaikan ilmu dan membawa kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Host kita Mas David Khalik yang luar biasa, semakin hari semakin ganteng. Masya Allah. Karena memang beliau adalah orang soleh yang rajin ibadah. Masya Allah. Amin. Maka wajahnya glowing. Ya. Beda sama ibu-ibu glowing karena ada make up. Bisa aja Ustadz. Mudah-mudahan Mas David sehat walafiat. Amin Ustadz, makasih. Ya Para Allah. jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews TV, baik yang di masjid ataupun yang
berada di manapun Nusantara Indonesia ini, mudah-mudahan istiqomah dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji sesuai tadi yang sudah dilihat di VT, yaitu berdoa dan kehebatan doa. Di sini Allah telah terangkan dalam Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku jawab doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Artinya kita sudah dikasih fasilitas oleh Allah. Untuk apa? Berdoa. Manusia lemah, ada yang kuat. Ada yang kuat? Enggak ada. Kita nih sehat karena ada Allah. Kita bisa jalan karena kaki sehat. Dicabut aja cantengan satu. Jalannya udah kagak semangat itu. Bener nggak? Iya, iya. Saya Mas David bisa bicara di depan ibu-ibu, di depan televisi. Gigi satu aja yang bolong. Aduh. Tidak bisa kita tidak mengandalkan Allah. Maka Allah sudah kasih fasilitas kita dengan doa minta yang sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, hadza min fadlihi tabaraka wa taala. Doa itu adalah privilege. Tahu privilege? Nih, melongo tahu apa kagak? Bengong tahu apa enggak nih? Privilege itu fasilitas. Yang ujuk-ujuk dikasih sama Allah. Kita nggak minta untuk dikasih fasilitas doa. Tapi Allah kasih. Dikasih fasilitas, anugerah sama Allah. Wa karomihi, dan kemuliaan dari Allah untuk kita sebagai umat baginda Nabi. Annahu nadaba ibadahu ila du'aihi. Bahwasannya Allah menyarankan, Allah menasehati kita untuk selalu berdoa. Ya Allah, saya dalam keadaan sehat, tolong jaga kesehatan ini untuk takwa kepada Engkau. Ya Allah, saya lagi sakit, tolong angkat sakitnya ya Allah biar bisa ibadah. Jangan ya Allah sehat, kaki jalan-jalan mulu ke mall. Dikasih sakit ngeluh, ya Allah begini amat rasanya. Bukan begitu. Maka manusia dalam keadaan apapun berdoa. Dan ketika orang-orang berdoa, itulah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takfulu lahum bil ijabati. Dan Allah pasti, ini bahasanya pasti, akan memberikan sarana untuk menjawab doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Maka dari sinilah kita berangkat. Bagaimana cara kita berdoa? Yang pertama telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Di sini telah dikatakan oleh beliau Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wa min adabihi ayataharral awqatil fadilah. Yang pertama, kalau kita mau berdoa, carilah waktu-waktu yang mustajabah. Kapan? Tengah malam. Kapan? Di antara asar dan maghrib. Menjelang matahari tenggelam, di situ ibu minta. Apalagi disyariatkan dalam kitab Khazinatul Asror. Kalau kita mau tidak kekurangan harta, mau banyak harta, baca 4 surat. Yang pertama surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Insya Allah ibu enggak kurang harta. Kenapa ibu sering kurang harta malah banyak utang? Karena ibu enggak pernah mau doa ketika menjelang maghrib. Dengerin. Iya, iya. Apalagi sama Bang Emok. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, warafa'al ayyadi. Ngangkat tangan. Jangan doa begini. Ya Allah, pengen saya. Ini ngapain? Minta tuh punya sungguh-sungguh. Punya sopan santun. Ya Allah. Palanya jangan ngelihat ke langit. Kecuali doa wudhu. Begini doa. Ya Allah.
tadarruan wa khufyah, dalam keadaan rendah hati dan mencerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya watak dimut taubati, diduluin sama taubat. Kalau doa pengen cepet diijabah, sholat taubat dulu. Dan yang kedua baca istighfar dulu. Nanti nih di akhir kita akan berdoa, baca istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Istighfar dulu, jangan main ya Allah pengen ini, enggak. Dan yang selanjutnya setelah kita mengucap istighfar, kita wasalla ala nabi, membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu. Itu adabnya, insya Allah diijabah. Dan yang terakhir kita singkat saja karena masih banyak poinnya. Kata-katanya bikalamin shorihin, dengan kata-kata yang jelas. Ya Allah, saya pengen suami saya ditambah rezekinya dan gajinya. Begitu. Tapi doa juga jangan kepanjangan. Mentang-mentang buka warung, di warung ada ini ada itu. Ya Allah, saya jualan sabun, saya jualan odol, saya jualan kerupuk ya Allah. Saya jualan ini jualan itu. Jangan terlalu panjang, singkat aja. Warung saya kasih rame. Dan doa jangan kayak ngedumel. Ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Jangan. Nangis. Kalau kita pengen diijabah nangis. Saya pernah Mas David, waktu itu lagi kekurangan uang. Ada anak pengen punya kebutuhan. Besok harus ada. Hari ini belum pegang duit. Saya doa. Alhamdulillah, saya awali dengan baca surat Alam Nasroh, Al-Insyirah. Dan saya baca istighfar 11 kali, saya doa. Baca sholawat, saya doa. Dan ternyata alhamdulillah, habis maghrib saya dapat uang. Dari mana? Bapak saya kasih pinjem. Dapat tapi ya. Nah, kan yang penting dapat. Kayaknya nggak ikhlas amat sih. Bapak-bapak saya. Kan belum tentu nih kalau kita nggak doa, bapak saya ngasih, bener nggak? Belum tentu dipinjemin. Lu anak pinjem mulu. Iya benar. Karena udah didoain. Ya mungkin pas waktu doa yang lihat, waduh cucu gua belum bayaran nih. Kan, ya. Manapun caranya yang penting kita berdoa. Maka ibu bangun tengah malam. Minta karena sepertiga malam Allah turun kepada langit bumi. Suka bangun tengah malam? Ngapain? Kering, kamar mandi. Pipis. Habis pipis? Tidur lagi. Dorok, cebok dulu. Minta tengah malam ya Mas David. Iya. Insya Allah Allah akan ijabah. Mudah-mudahan Allah akan mendengar setiap doa-doa kita yang dibalut dengan tadarru, rendah hati dan ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali ke Mas Baik, David. terima kasih banyak Ustaz Hasan Kosasi. Ya Alhamdulillah dapat ilmu lagi ya Bu ya. Banyak istighfar, tadi kalau bisa sholat tobat, sholawat, terus minta sama Allah. Mudah-mudahan insya Allah diijabah. Apalagi doanya itu pakai nangis. Apalagi doanya itu di waktu-waktu mustajab ya kan. Wah, sholat malam sama abis mau buka puasa ya, pas mau buka puasa Pas mau tuh. buka Ya. puasa. Mau buka puasa Pokoknya tuh. menjelang matahari terbit. Matahari terbenam. Terbenam. Ya, matahari terbenam. Maaf. Ya. Saya terpana melihat Mas David. Baik, Masya Allah. Silakan Ibu, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ya. Banyak amat. Ya. Satu-satu. Yang paling pojok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, nama Silakan. saya Ida Farida, Ida perwakilan dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Gria Permata Indah, Pahlawan Setia, Bekasi. Begini Ustadz, saya mewakili ibu-ibu yang banyak dosa ini Ustadz. Nggak usah dijelasin. Sama saja. Saya juga sudah sama. paham. Ustazah. Saya juga sama. Jadi ingat Karena dosa saya ini langsung. yang di rumah juga begitu. Terusin. Ya Ustadz, kita kan kalau berdoa boleh Ustadz pakai bahasa sendiri-sendiri Ustadz ya. Iya. Bahasa Betawi, bahasa Jawa ya Ustadz ya, bahasa yang ya seluruh Indonesia insya Allah boleh Ustadz. Tapi apakah ada Ustadz keutamaan kita berdoa dengan bahasa Arab gitu Ustadz, bahasanya Nabi kita Muhammad SAW itu apakah ada keutamaannya Ustadz? Lebih bagus mana Ustadz? Ya sebenarnya kita nggak ngerti juga bahasa Arab ya, tapi mudah-mudahan ada pencerahan dari Ustadz. Dengan itu. Makasih Ustadz. banyak. Makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab warahmatullahi Tanwirul Qulub dijelaskan kalau doa itu pakai bahasa Arab Abdul, tetapi diartiin dan kita tahu artinya.
Jangan gaya-gayaan doa pakai bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka Enggak paham. Kata malaikat percuma. Mendingan bahasa kita aja. Allah ngerti bahasa Jawa. Allah ngerti bahasa Betawi. Allah ngerti bahasa Padang. Allah ngerti bahasa Papua. Allah ngerti bahasa Nusantara. Yang penting jangan bahasa isyarat. Kita bisa ngomong, kecuali mohon maaf. Yang punya keterbatasan, disabilitas, itu paham. Gak apa-apa. Kan begitu. Betul. Artinya penggambaran bahwa bahasa isyarat saja antara penyandang disabilitas bisa memahami apalagi Allah. Tapi yang lebih afdol, kita berdoa bahasa Arab dan juga tahu artinya. Maka kenapa disuruh ngaji? Ngaji jangan cuman bagus-bagusan seragam. Ngaji jangan mahalan-mahalan baju. Ngaji nanya, Ustazah doa yang paling bagus apa? Ini artinya bagaimana Ustazah? Jangan, Ustazah cicilan saya berapa kali lagi? Begitu. Yang terpenting bahasa itu harus kita mengerti. Karena biar kita khusyuk kan kalau ngerti enak. Ya Allah, hamba dalam keadaan terzolimi. Karena hamba tidak punya harta. Kasih hamba harta agar hamba tidak dihina selalu oleh orang-orang itu. Begitu. Ya Allah, laki hamba enggak pulang-pulang. Karena dia mancing sekalian ya Allah. Begitu. Curhat. Katanya. Ada yang curcol. Itu doa istri saya. Jadi begitu doa itu yang dipahami. Doa itu yang kita mengerti agar ada interaksi batin antara kita sama Allah. Dan disitulah kenikmatan berdoa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hasan Kosasi. Bu. Jadi doa itu ya boleh pakai bahasa apa aja. Yang penting kita ngerti. Memang lebih afdol pakai bahasa Arab. Tapi lebih baik ngerti juga artinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ngerti kita ya Allah, minta keselamatan. Selamat sehat badan. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu. Wa barakatan fil rizki. Tambah berkah rizki. Wa taubatan Jadi saya yang translate ini. Sekalian ngerti. Emang host suka nyuruh gitu. Masya Allah, makasih banyak Ustaz. Sama-sama Mas. Ya, itu bagaimana kira-kira kita memaknai bacaan yang kita baca pada saat kita berdoa dalam bahasa Arab. Ngerti artinya lebih bagus ya. Baik ibu-ibu dan juga pemirsa ini sebenarnya saja berada. Kita akan istirahat dulu sebentar. Saat lagi kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.